Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriati dengan NIM G7012071. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan aktivitas struktur fisikokimia, farmakokinetik, dan farmakodinamik salah satu obat golongan analgesik antipiretik, yaitu acetaminophen atau paracetamol. Acetaminophen atau lebih dikenal dengan paracetamol merupakan analgetika antipiretika yang masih banyak digunakan, khususnya di Indonesia. Acetaminophen merupakan obat turunan para aminofenol metabolit dari fenacetin. Acetaminophen memiliki nama lain yaitu 4-hidroksiacetanilida dengan rumus strukturnya C8H9NO2 dengan berat molekulnya yaitu 151,16, di mana acetaminophen ini larut dalam air mendidih dan natrium hidroksida dan juga mudah larut dalam etanol. pH stabil acetaminophen di antara 4-7 dan nilai pKa-nya yaitu 9,5 pada suhu 25 derajat Celcius. Rumus struktur acetaminophen dapat dilihat pada gambar ini. Pada rumus struktur acetaminophen terdapat gugus OH tersubstitusi, di mana berfungsi untuk meningkatkan kelarutan dalam air sehingga mudah dimetabolisme oleh tubuh. Lalu ada cincin benzen yang bersifat lipofilik sehingga membantu penetrasi ke dalam membran biologis dan afinitas reseptor. Lalu ada keton yang memiliki efek analgesik. Penggunaan gugus CH3 untuk melindungi gugus karbonil sehingga memperpanjang masa kerja obat, dan terakhir ada gugus amilin yang memiliki efek sebagai antipiretik dalam obat acetaminophen ini. Pada proses absorpsi, acetaminophen ini diserap baik pada saluran pencernaan melalui difusi pasif. Lalu pada fase distribusi, konsentrasi acetaminophen dalam plasma yaitu pada menit ke-30. Lalu waktu paruh plasma di antara 1-3 jam. Acetaminophen ini memiliki bioavailabilitas yang tinggi dalam plasma, yaitu 25%, karena acetaminophen ini tidak bersifat terionkan. Selanjutnya, fase metabolisme. Terdapat 3 jalur metabolisme paracetamol yang diketahui, yaitu ada glukuronidasi, sulfasi, dan N-hidroksilasi yang kemudian terkonjugasi oleh glutathione. Secara normal, paracetamol akan mengalami konjugasi oleh asam glukuronat dan sulfat, membentuk metabolit utama dari paracetamol dan kemudian diekskresikan melalui urin. Bila jalur glukuronidasi dan sulfatasi jenuh, maka akan terjadi peningkatan jumlah napki melalui jalur oksidasi oleh CYP2S1. Acetaminophen di hati mengalami metabolisme fase 1. Sekitar 5-9% acetaminophen akan mengalami oksidasi oleh CYP2S1, menghasilkan metabolit reaktif dan toksik, yaitu N-asetil P-benzoquinone imin atau disingkat dengan NAPQI. Yang selanjutnya pada metabolisme fase 2 akan berkonjugasi dengan glutathione menjadi turunan asam merkaptoprat sehingga dapat diekskresikan dari tubuh melalui urin. Metabolit NAPQI ini apabila dalam jumlah kecil tidak berbahaya bagi tubuh. Penggunaan paracetamol dalam dosis lebih dari 4 gram per hari dan secara kronik menyebabkan akumulasi NAPQI. Mekanisme hepatotoksik
dari parasetamol muncul akibat adanya ikatan kovalen antara makromolekul hati dengan senyawa napki, sehingga secara perlahan sel hepatosit menjadi nekrosis yang irreversibel. Terakhir, ada fase ekskresi. Sekitar 85% acetaminophen diekskresikan dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Sebagai analgesik, acetaminophen menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim COX-1 dan COX-2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim siklooksigenase. Sebagai antipiretik, acetaminophen menghambat konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat. Acetaminophen sendiri bekerja pada tempat yang tidak terdapat peroksida, sedangkan pada tempat inflamasi terdapat leukosit yang melepaskan peroksida sehingga efek antiinflamasi dari acetaminophen itu sendiri tidaklah bermakna. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan aktivitas struktur fisikokimia, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat acetaminophen. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.